Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa maulana amma ba'd. Ya masa kalian, tanpa bermaksud menggurui, kita sama-sama ngaji insyaallah. Nanti kita akan membahas Kitabul Buyu', yaitu satu kajian dalam fikih mengenai perniagaan. Di bab tentang perniagaan ini termasuk yang jarang dibahas. Kalau kajian tentang ibadah, munakahat, dan yang lainnya itu relatif banyak yang membahas, tapi khusus kajian tentang fikih muamalah ini termasuk jarang. Oleh karenanya mudah-mudahan ngaji kita ini termasuk bagian dari nasrul syariah, yaitu kita mencoba untuk menyebarkan syariat khususnya tentang kajian perniagaan. Ada hal yang menarik sebelum kita mulai. Di dalam kitab-kitab fikih biasanya itu dimulai dari bagian tentang ibadah. Kemudian selanjutnya muamalah. Kemudian selanjutnya tentang munakahat atau pernikahan. Kemudian selanjutnya baru tentang jinayat atau pidana dan seterusnya. Ini menurut As-Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, penulis kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masail Al-Mufidah. Ternyata ada alasannya ini. Yaqulul ulama yuqaddimul kalamu fi ruknil ibadat li'annal maqsuda minha tahsilul ukhra wa hiya ahammu ma khuliqa lahul insan. Biasanya dijelaskan tentang ibadat terlebih dahulu. Karena apa? Karena maksud dari ibadah adalah untuk mencapai hal yang bersifat ukhrawi. Karena hal yang bersifat ukhrawi adalah hal yang terpenting di mana manusia itu diciptakan. Jadi manusia diciptakan itu adalah untuk ibadah, untuk mencapai kebahagiaan ukhrawi. Nah kemudian summa yakunul kalamu aqibahu an rub'il muamalat. Setelahnya baru bab tentang fikih muamalah. Fikih muamalah itu mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan muasyarah dengan manusia, khususnya yang berkaitan tentang transaksi perdagangan. Wahyal buyu', yaitu bagian tentang perniagaan. Allati al-maqsudu minha tahsilud dunyawi liyakuna sababan li ukhrawi. Kenapa fikih muamalah biasanya ditaruh di pembahasan yang kedua setelah fikih ibadah? Karena fikih muamalah itu ditujukan untuk mencapai hal yang bersifat duniawi, di mana hal yang bersifat duniawi itu mudah-mudahan bisa menjadi sebab untuk kebahagiaan ukhrawi. Jadi kita mempelajari muamalah memang tujuannya untuk mencari
hal-hal yang bersifat duniawi, tapi hal yang bersifat duniawi itu memang tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kebahagiaan ukhrawi. Artinya dimanfaatkan sebaik mungkin uh, dunia yang kita dapatkan itu untuk mencapai kebahagiaan ukhrawi. Wa yu'akhiru anhu marum'un nikah. Kemudian setelah itu pembahasan tentang nikah. Li'anna syahwatahu muta'akhiratun an syahwatil batni. Karena syahwat yang berkaitan dengan nikah itu lebih diakhirkan daripada syahwat yang berkaitan dengan perut. Kalau muamalah itu urusannya dengan perut, maka munakahat itu urusannya dengan syahwat yang di bawahnya perut. Jadi kalau bisa dianalogikan, ibadah itu urusannya dengan hati, dengan Tuhan, kemudian muamalah urusannya dengan perut, kemudian munakahat itu urusannya dengan bawahnya perut. Wa yu'akhiru rub'ul jinayat wal mukhasamat li'anna dzalika innama yakunu ba'da syahwatil batni wal farji. Kemudian setelah itu baru pembahasan tentang jinayat atau pidana. Karena keperluan atau syahwat yang berkaitan dengan pidana itu biasanya itu setelah urusan perut dan bawahnya perut. Jadi pidana itu biasanya umumnya berkaitan dengan keinginan. Kalau perut dan farji, bawahnya perut itu biasanya urusannya dengan kebutuhan. Memang ada kebutuhan di situ. Kalau pidana itu keinginan-keinginan. Artinya apa? Sebenarnya ada prinsip bahwa manusia kalau dia betul-betul qanaah, semua berharap dari yang halal, maka sudah dicukupi oleh Allah rizkinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahwa semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah sebenarnya sudah ditetapkan rizkinya. Artinya rizki yang halal. Kemudian ada yang menyimpang-nyimpang dengan mencari, kepingin mendapatkan dari yang haram. Nah, itu artinya sebenarnya itu hanya berdasarkan keinginan-keinginan. Karena kebutuhan sudah dicukupi oleh Allah. Tapi karena ingin lebih, maka dia akhirnya melakukan sesuatu yang menyimpang menjadi masuk kategori pidana atau jinayat. Baik, kita akan mulai insyaallah kajian fikih muamalah. Kita bersama-sama ngaji kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, khususnya dalam Qismul Buyu' wal Faraid, bagian perniagaan dan mawaris, yang ditulis oleh Sayyid Hasan Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Perlu kami sampaikan sebelum kita ngaji kitab Taqriratus Sadidah bahwa kitab Taqriratus Sadidah ini termasuk kitab yang menjadi idola saya, itu kesenangan saya. Karena apa? Karena kitabnya simple, pembahasannya sistematis, dan ini semuanya daging. Pembahasannya tidak lebar, langsung ke poin-poinnya. Dan marojeknya atau referensinya itu lengkap. Kita bisa baca. Kalau yang saya punya ini cetakan Darul Mirath An-Nabawi lil dirasat wa tahqiq wa khidmat turas, yang dicetak oleh
ini dari kalau Al-Jumhuriyah Al-Yamaniyah Tarim yang dicetak oleh pemerintah Yaman, Tarim Hadramaut. Ini di halaman 306, Ahamul Maroji Al-Fiqhiyah. Ini kitab yang dijadikan referensi sumber dari kitab Taqriratus Saditah. Itu ada 25 kitab. Dan ini semuanya kitab-kitab fikih Syafi'iyah, madhab Syafi'i. Yang pertama, Asnal Matalib di Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ini kitab yang masyhur di pesantren. Kemudian yang kedua, Ihya Ulumuddin lil Imam Al-Ghazali, yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, Bughyatul Mustarsyidin di Sayyid Abdurrahman Al-Masyhur. Kemudian Al-Bayan lil Imrani, Tuhfatul Muhtaj Ibnu Hajar Al-Haythami, Tarsyikhul Mustafidin Lis-Saqaf oleh Sayyid As-Saqaf, Takmila Zubdatul Hadis Ibnu Hafiz. Kemudian Hasyiyah I'anatul Talibin li Syata, di Sayyid Abu Bakar Syata. Hasyiyah Al-Bujairami Al-Iqna, Hasyiyah Al-Bajuri ala Ibn Al-Qasim, Hasyiyah Al-Jamal ala Syarhil Minhaj, Hasyiyah Asy-Syarqawi ala Syarhit Tahrir, Hawashi Syarwani wa Ibn Qasim ala Tuhfah, Hasyiyah Qalyubi dan Hasyiyah Umairah ala Syarhil Mahalli, syarahnya Mahalli. Raudatul Talibin dari Imam An-Nawawi, Umdatus Salik Ibn Naqib dan syarahnya lil Jufri. Ghayatul Bayan syarah Zubad Ibn Ruslan lil Ramli, Imam Ramli. Fathul Jawab syarah Al-Irsyad Ibn Al-Hajar. Futuhat Al-Ba'ith syarah Taqriril Mabahith Ibn Shihabuddin. Al-Fusul Al-Muhimmah fi Mawarithil Ummah Ibn Al-Ha'im. Al-Muhadzab Lisyairazi wa syarhihi Al-Majmu' Lin-Nawawi. Mughnil Muhtaj syarah Al-Minhaj Lil-Khatib Asy-Syarbini. Mujalladat Mujamma' Al-Fiqh Al-Islami, berjilid-jilid kitab fikih Islam yang telah dikumpulkan. Nihayatul Muhtaj bil Imam Ar-Ramli, Al-Yaqut An-Nafis wa Syarhihi Lisyatiri, Imam As-Sayyid Asy-Syatiri. Ini lengkap sekali dan pembahasannya juga. Baik, tanpa berpanjang lebar, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kitabul Buyu', kitab tentang perniagaan. Yang juga diadopsi dalam perundang-undangan kita. Kitab itu buku. Itu satu peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2008 koordinasi hukum ekonomi syariah. Itu buku 2, buku 3 kitab Al-Qadha. Buku 1 tentang syariah. Kemudian sub dari kitab ada
babul kemudian dari bab itu apa namanya pemahaman tentang kitab, bab dan pasar. Babul baik, bab tentang menjelaskan tentang jual beli. Bab jual beli atau al-bai', ta'riful bai', definisi jual beli. Jual beli secara bahasa adalah menerima atau bertukar sesuatu dengan cara saling mengganti. Muqabalatu syai'in bi syai'in ala sabilil muawadah. Adapun secara istilah yaitu transaksi saling bertukar harta yang menyebabkan berpindahnya kepemilikan atas benda atau manfaat secara abadi. Takrif secara syar'an, aqdu muawadatin maliyatin tufidu milka ainin au manfaatin alat ta'bid. Ini bahasa Arabnya. Saya sengaja memisah-misahkan transaksi sendiri, kemudian saling bertukar harta sendiri, menyebabkan berpindahnya kepemilikan atas benda sendiri, kemudian manfaat secara abadi sendiri. Nah, artinya menurut definisi ulama mazhab Syafi'i, al-bai' itu adalah memuat 1, 2, 3, 4, 5 poin. 5 poin harus ada dalam definisi al-bai'. Jika salah satunya tidak ada, maka tidak bisa disebut sebagai al-bai' atau jual beli. Yang pertama, bahwa jual beli itu adalah suatu transaksi. Jadi jika bukan termasuk transaksi, maka itu tidak termasuk jual beli. Contohnya apa? Kharaja bihi al-mu'atah fala yan'aqidu bihal bai' al-masyhuri fi mazhabil Imam Syafi'i. Tidak termasuk dalam jual beli karena bukan transaksi, yaitu al-mu'atah, saling memberi. Kalau saling memberi, saya memberi gelas, kemudian teman saya memberi saya piring. Kalau saling memberi itu bukan transaksi. Nah, bukan termasuk jual beli. Kalau jual beli ada tawar-menawar. Saya kasih Anda gelas, tolong saya minta piring. Setuju enggak? Setuju. Maka kalau itu masuk transaksi. Tapi kalau hanya memberi, saya hibahkan, saya kasihkan. Kemudian dengan sukarela pihak lain juga memberikan barang yang lain, itu tidak termasuk jual beli. Kemudian akan tetapi wakhtarul Imam An-Nawawi sihatuhu, tapi saling memberi itu sah menurut Imam Nawawi. Nah, walaupun tidak termasuk jual beli tapi hukumnya sah menurut wa huwa madhabul Malikiyah fi ma ya'udun nasu biha bai'an. Menurut madhab Maliki itu masuk jual beli, tapi menurut madhab Syafi'i bukan termasuk jual beli. Yang kedua adalah saling bertukar harta. Mu'awadatin kharaja bihi al-hibah. Saling bertukar harta, maka tidak termasuk dalam jual beli adalah hibah, memberikan. Li'annal mu'awadah takunu minal janibain. Karena
saling bertukar itu harus ada dua pihak. Kalau saya memberikan gelas, itu bukan jual beli, itu hibah. Hanya satu pihak memberikan dan satu pihak hanya menerima saja. Minal mushtari as-saman wa minal ba'i al-mufman. Yang ditukar menukarkan apa? Kalau dari sisi pembeli adalah harga, sedangkan dari sisi penjual barang yang dijual. Dari penjual menukarkan barang, kemudian dari sisi pembeli memberikan harganya. Fahadha iwatu hadha. Ini menjadi penukar atas ini. Bikhilafil hibah. Maka tidak termasuk hibah. Berbeda dengan hibah. Fa innaha min torofin wahid. Karena hibah itu dari satu pihak saja. Bukan dari dua pihak. Yang poin ketiga adalah menyebabkan berpindahnya kepemilikan atas benda. Yang ketiga adalah harta. Yang pertama transaksi, yang kedua saling bertukar. Saling bertukar seperti tadi. Yang ketiga adalah yang ditukarkan itu harta. Maliyatin. Kharaja bihi an nikah. Berbeda, maka tidak termasuk dalam definisi jual beli dalam bab nikah. Fahuwa aqdu muawatatin ghairi maliyatin. Karena di dalam nikah itu tukar menukar memang ada transaksi, ada akad, transaksi itu akad, ada saling tukar menukar, tapi yang ditukar menukarkan itu bukan harta. Laki-lakinya memberikan mahar, sedangkan perempuannya memberikan kalau di sini haitsu annal iwad min jihati zauj wal mahru, dari sisi laki-lakinya itu adalah memberikan mahar, wa min jihatil mar'ah al bud'u, dari sisi perempuan memberikan kelamin perempuannya itu. Wal bud'u la yusamma malan, sedangkan kelamin perempuan itu bukan termasuk harta yang bisa dijual belikan. Kemudian yang keempat adalah menyebabkan berpindahnya kepemilikan atas harta. Tufitu milka ainin kharaja bihi al-ijarah al-muaqqatah. Maka tidak termasuk dalam definisi jual beli ini adalah ijarah atau sewa menyewa yang bersifat sementara. Fahiya tufidu milkal manfa'ah muaqqatan la al-ain. Karena dalam ijarah atau sewa menyewa itu menyebabkan berpindahnya manfaat benda secara sementara, bukan berpindahnya bendanya. Misalkan menyewa rumah, maka rumah itu tidak kepemilikan rumah itu tidak berpindah kepada penyewa, tapi yang berpindah adalah manfaat. Menyewa selama 1 tahun, menyewa rumah selama 1 tahun, berarti manfaatnya itu, manfaat dari rumah itu bisa diambil oleh penyewanya selama 1 tahun, tapi kepemilikan rumahnya tidak berpindah. Kemudian 1, 2, 3, 4. Yang kelima, poin kelima adalah au manfaatin ala ta'bid, atau manfaat tapi secara abadi. Kalau manfaatnya itu secara sementara itu masuknya sewa menyewa. Tapi kalau manfaatnya yang dijual belikan manfaatnya untuk selamanya, kal ijarah al muabbadah, seperti sewa menyewa tapi untuk selamanya, fahiyatu samma bai'an, maka itu masuk kategori jual beli. Kabai'i haqqil mamar,
au haqqi wad'il khashab 'alal jidar wa haqqil bina. Seperti eh, saya tidak membeli tanah, saya menyewa tanah untuk selamanya. Nah, karena tanah itu akan di atas tanah itu akan saya dirikan bangunan. Nah, untuk selamanya. Ya kalau untuk selamanya sama aja. Apa namanya? eh, Berpindah itu. Ya karena pemiliknya nggak bisa mengelola lagi, nggak bisa memanfaatkan lagi. Nah, itu kalau sewanya itu muabad, itu artinya apa namanya untuk selamanya, maka itu masuk kategori eh, apa namanya kategori jual beli juga. Kemudian apa dalil disyariatkannya jual beli? Al aslu fihi qauluhu ta'ala, dalil yang asal adalah firman Allah Ta'ala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dalam surah Al-Baqarah 275. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa khobar, adapun dalil dari hadis, yaitu su'ila Rasulullah SAW ayyul kasabi atyabu. Rasulullah suatu ketika pernah ditanya, wahai Rasul, eh, profesi apa atau pekerjaan apa yang paling baik? Qala amalur rajuli biyadihi. Beliau menjawab, yaitu eh, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrurin. Dan setiap jual beli yang mabrur. Jadi yang mabrur itu bukan cuma haji. Jual beli yang sesuai dengan syarat dan rukunnya, sesuai dengan aturan fikih muamalah, itu insya Allah termasuk bai'ul mabrur. Baik yang mabrur yang baik. Itu ada diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 100 di Musnad Ahmad bin Hambal nomor 17.304. Ai la ghisya fihi wa la khiyanata. Maksudnya jual beli yang mabrur adalah la ghisya fihi wa la khiyanata. Jual beli yang tidak ada kecurangan di dalamnya dan tidak ada khianah. Khianah yang dilakukan oleh kedua pihak. Wa qauluhu innamal bai'u antaradin. Dan ada juga riwayat Ibnu Majah, innamal bai'u antar wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal bai'u antaradin, bahwa jual beli itu adalah atas dasar saling ridho. Itu dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Kemudian bagaimana hukum jual beli? Hukum jual beli itu ada 5 paling tidak ini ya. Seperti yang lain. Karena apa? Hukum itu ini sebenarnya sama juga seperti nikah. Nah, bagaimana hukum nikah? Nikah itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah, bisa haram. Sama seperti jual beli. Jual beli bisa wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Nah, haramnya itu nanti haram tapi sah, haram tapi tidak sah. Ahkamul mabi'i khamsatun. Hukum-hukum jual beli itu ada 5. Yang pertama wajibun. Jual beli dihukumi wajib. Kabai'it ta'amil mutarri idza kana fadilan an hajatil ba'i walam tasmah nafsuhu bibadlihi majjanan. Itu seperti menjual makanan yang bersifat mendesak, darurah, karena
Kabai it'amil lil mutarri, menjual makanan untuk orang yang sedang dalam keadaan darurat. Nah, kalau ada orang yang kalau tidak makan maka dia akan mati, maka penjual yang mempunyai makanan itu wajib menjual kepada dia. Sedangkan yang lainnya tidak ada yang menjual makanan itu. Atau menjual obat. Menjual obat, hanya satu-satunya obat itu yang bisa menyelamatkan nyawa orang itu. Maka menjualnya itu wajib. Karena dengan menjual itu bisa menyelamatkan nyawa pembelinya. Kemudian yang walam tasmah nafsuhu bibadlihi majanan. Dia tidak, penjual itu tidak menemukan yang lainnya yang bisa diberikan secara cuma-cuma, secara gratis. Adanya ini, adanya cuman obat ini, nggak ada obat pengganti yang lain, obat substitusi yang bisa menyelamatkan orang, hanya satu-satunya. Kalau ada yang lain, maka bisa dikasih secara gratis, tapi hanya satu-satunya. Sebenarnya dia juga butuh, tapi ada yang lebih butuh yang berkaitan dengan nyawa manusia, maka dia wajib menjualnya. Oke, saya jual, walaupun dengan terpaksa. Karena wajib itu biasanya berkaitan dengan keterpaksaan. Mandubun. Yang kedua adalah sunnah. Kabai'i kulli syai'in fihi manfaatun linnas. Seperti menjual sesuatu yang ada manfaatnya untuk manusia. Menjual sesuatu yang bermanfaat untuk manusia, apapun itu hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga adalah makruhun. Kalbai'i ba'dal adzan al-awwal li sholatil jum'ah. Seperti menjual setelah azan pertama pada sholat Jum'ah. Jadi biasanya kalau di tradisi di kampung-kampung kita itu kan kalau Jumatan itu azannya 2 kali. Azan pertama untuk memanggil, azan kedua itu untuk menandakan bahwa waktu sholat sudah masuk. Nah, kalau antara azan pertama dan azan kedua itu biasanya tidak panjang waktunya. Biasanya setelah azan pertama sholat sunnah qobliyah Jum'ah. Setelah itu Muraqi atau Bilalnya naik, Ayuhan nas dan seterusnya. Kemudian khotib naik ke atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotib duduk lagi, baru azan. Jadi azan yang kedua itu azan yang sudah masuk rukunnya sholat Jum'ah. Kalau azan yang pertama hanya untuk memanggil. Setelah azan pertama, kok ada orang datang membeli ke warung kita, maka kalau kita layanin itu, maka hukumnya makruh. Yang keempat, mubah. Di mana wahwal aslu fihi, bahwa mubah ini adalah hukum asal dari jual beli. Jual beli adalah mubah. Dan semua, bukan hanya jual beli, ini semua yang berkaitan dengan muamalah itu adalah mubah. Kaidahnya adalah al aslu fil asya'i al ibahatu. Asal dari al aslu fil asya asal dari setiap sesuatu dalam muamalah adalah ibahah, boleh. Hatta yadulad dalilu ala tahrimihi, sampai ada dalil yang melarangnya. Kalau nggak ada dalil yang melarangnya adalah maka itu mubah. Jual beli apapun boleh, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Kalau ada dalil yang melarangnya maka tidak boleh. Misalkan jual beli daging babi. Karena daging babi itu haram untuk dikonsumsi,
Maka haram juga untuk dijual dan seterusnya itu. Yang kelima, artinya kalau mubah ini nggak ada alasan apapun, pokoknya jual beli, menjual sesuatu yang tidak dilarang oleh agama itu hukumnya mubah. Yang kelima, muharramun, haram. Haram itu terbagi dua, haram tapi sah dan haram tidak sah. Mana haram tapi sah? Muharramun ma'as-sihhati, haram tapi sah. Kal bai'i ba'dal adzani tsani di sholatil Jum'ah. Seperti jual beli setelah azan kedua pada sholat Jum'ah. Udah Bilalnya sudah azan yang kedua, artinya sedang khutbah khatib itu. Kemudian dia melaksanakan transaksi jual beli, maka jual belinya haram tapi sah. Karena apa? Karena selama jual belinya itu sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka jual belinya sah. Hanya saja waktunya yang nggak tepat di waktu yang diharamkan, maka menjadi jual belinya jual beli yang haram tapi sah. Wa kabai'i sayfi liqatilit tariq. Seperti juga menjual pedang kepada perampok. Jual belinya itu sah. Tapi karena pembelinya itu perampok dan udah tahu dia itu, maka hukumnya haram. Sah tapi haram. Karena dikhawatirkan nanti akan digunakan untuk merampok. Wa ma'a adamis sihhati. Yang kedua, haram tapi tidak sah. Idza ikhtalla syartun min syurutil bai'i. Jika ada yang terlewatkan di antara syarat dari syarat-syaratnya syarat-syaratnya jual beli. Nanti kita sebutkan kita bahas di selanjutnya tentang syarat-syarat jual beli. Kalau salah satu syaratnya itu tidak tercukupi, tidak tidak ada, maka hukumnya haram dan tidak sah. Kabai'il madomaini wal hasati wal mulamasati. Seperti jual beli tunjuk gitu. Misalkan sesuatu jual beli yang sudah ditunjuk maka harus dibeli. Atau kalau dulu pernah ada di Tanah Abang itu kalau sudah dipegang itu harus dibeli gitu. Wal masah, baik mula masah itu kalau sudah disentuh itu harus dibeli. Nah, itu tidak sah. Karena tidak ada salah satunya itu adalah unsur itu dari pembelinya. Ya kalau menyentuhnya tidak sengaja tapi dia harus membeli, maka itu masuk kategori yang haram dan tidak sah. Kemudian rukun jual beli. Arkanul bai'i salasatun. Rukun jual beli itu ada 3. Yang pertama, aqidani, 2 pihak yang berakad, yaitu al-ba'i wal mushtari, penjual dan pembeli. 2 pihak yang berakad. Yang kedua, ma'qudun alaih, sesuatu yang diakadkan atau ditransaksikan, yaitu as-samanu wal musmanu. Dua hal itu adalah harga dan barang. Harga itu yang dimiliki oleh pembeli, musman atau barang itu yang dimiliki oleh penjual. Tukar menukar antara barang dan harga itu disebut sebagai jual beli. Yang ketiga adalah sighot. Nah, sighot itu apa? Sighot adalah ijabun wa qabulun. Ijab dan qabul. Ka'ayyakula
seperti dikatakan bi'tuka hadzal kitab bi'asyrah. Aku menjual kepadamu buku ini dengan 10, misalkan 10.000. Fayaqulul mushtari qabiltu. Kemudian pembelinya menjawab qabiltu, aku terima. Maka kalimat pertama itu disebut ijab, kalimat yang kedua itu disebut qabul. Bisa juga dibalik. Aku ijabnya itu diucapkan oleh pembelinya. Aku beli darimu buku ini 10.000. Kemudian penjualnya, saya terima uangnya, ya, nyanggakeun barangnya. Lah itu biasanya yang kita di tradisi kita itu. Kadang yang ijabnya yang mengatakan itu pembelinya, kemudian qabulnya penjualnya, atau kadang yang mengatakan itu ijabnya adalah penjualnya dan qabulnya yang mengucapkan adalah pembelinya. Nah itu dua-duanya boleh. Pokoknya kalimat yang pertama itu disebut ijab, kalimat yang kedua yang diucapkan oleh pihak lain itu qabul. Qabul. Wa in syi'ta qulta sittatun. Ada juga yang menyebut bahwa rukun jual beli itu adalah 6, yaitu bai'un, penjual, yang kedua mushtarin, pembeli, wasamanun, 6 harga, wa musmanun, barang, kemudian ijabun, ijab, wa qabulun, dan qabul, yaitu dua pihak ini ada dua, kemudian yang diakadkan ada dua, kemudian sighotnya itu ada dua, ijab, qabul, dua. Nah, maka rukun jual beli ada yang menyebutnya 3, ya karena disebut intinya. Ada yang menyebutnya 6. Dua pihaknya itu berarti 2, yang diakadkan itu 2, sighotnya ijab, qabul itu 2. Kemudian satu persatu. Jadi setiap rukun itu ada syaratnya. Nah, gambarannya yang mudah itu seperti rukun sholat. Ada niat, ada takbiratul ihram, ada baca Fatihah, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, dan seterusnya. Itu rukunnya ada yang menyebutnya 17, ada yang menyebutnya 18, ada yang menyebutnya 14. Nah, kalau di sholat, di setiap rukun itu ada syaratnya. Syarat rukun itu sah. Nah, contohnya di niat sholat itu ada syaratnya. Niatnya itu ada di dalam hati, muqtaronan bi fi'lihi, bersamaan dengan melaksanakannya, dan seterusnya. Kemudian takbiratul ihram itu juga ada syaratnya. Di antaranya harus menggunakan bahasa Arab, Allahu Akbar. Kemudian harus didengar oleh telinga. Itu syarat-syaratnya. Begitu juga di rukun jual beli. Rukunnya tadi ada 3 atau ada 6. Setiap rukun ada syaratnya. Yang pertama, syarat dua pihak yang berakad. Syurutul aqidaini arba'atun. Syarat dua pihak yang berakad itu ada 4. Yang pertama, itlaqut tasarruf, boleh membelanjakan secara mutlak. Ayyakunal aqidani balighaini aqilaini rasyidaini. Maksudnya boleh membelanjakan bahwa dia adalah orang yang berakad itu adalah sudah baligh, akil, berakal, dan tahu rasyid,
Rasyid itu dia tahu tentang hukum-hukumnya. Jual beli ya tahu bahwa itu jual beli. Jual beli itu harus ada uang yang dikeluarkan, dia menerima, kemudian apa namanya, hal-hal yang berkaitan dengan jual beli itu dia paham. Fala yasihhu bai'u sabiyyin, maka tidak sah jual belinya bayi, au majnunin, atau orang gila, au mahjurin alaihi bisafahin, atau orang yang sudah ditetapkan oleh pengadilan sebagai apa namanya, orang yang pailit. Mahjurin alaih. Dan mahjur alaih itu bisa apa namanya, berupa dia itu memang ditetapkan tidak bisa, apa namanya, tidak bisa bertransaksi. Misalkan apa namanya, tahanan, atau memang oleh pengadilan disebutkan dia tidak termasuk ahli tasarruf karena apa, hartanya sedang dipersengketakan, maka dia tidak boleh apa namanya, mentransaksikan, mengakadkan harta yang dia miliki. Atau karena dia itu memang ditetapkan sebagai yang muflis atau apa namanya, bangkrut. Bangkrut yang hartanya itu disita oleh negara. Sebelum hartanya disita, maka dia tidak boleh apa namanya, berjual beli karena dikhawatirkan yang disita itu belum memenuhi apa namanya, tuntutan. Nah, misalkan dia korupsinya 1 M, hartanya cuma 500 juta gitu. Maka dia apa, oleh pengadilan tidak boleh bertransaksi karena dikhawatirkan nanti akan apa namanya, mengurangi harta yang seharusnya disita. Jadi bisa mahjur itu bisa karena memang kemampuannya tidak ada dari apa namanya, orang yang bertransaksi itu, atau yang kedua memang ditetapkan tidak boleh oleh pengadilan. Kemudian wa amma tasarruful mahjuri alaihi bi falasin. Adapun mahjur alaih yang tidak boleh bertransaksi itu bi falasin karena sebab bangkrut, fala tasihu fi a'yani malihi, maka tidak sah untuk menjual belikan, mentransaksikan harta-hartanya. Wa amma tasarrufatuhu fi dhimmatihi fasahihatun. Adapun dia memperjualbelikan harta yang dalam genggamannya itu boleh. Harta yang sedang diaudit untuk disita itu tidak boleh, tapi yang dia ada dalam dompetnya itu boleh. Yang kedua, tidak ada paksaan yang dibenarkan. Adamul ikrahi bi ghairi haqqin. Jadi dalam jual beli apa namanya, dua pihak itu secara sukarela. Penjualnya itu menjual dengan sukarela, pembelinya juga membeli dengan sukarela, tidak ada paksaan. Apakah ada jual beli yang ada yang dengan paksaan? Kalau dipaksa, kalau enggak kamu jual barangmu itu, maka akan aku bunuh, itu jual belinya tidak sah. Tapi kalau terpaksa yang dibenarkan, ini kan tidak ada paksaan yang dibenarkan. Kalau terpaksa tapi dibenarkan, seperti jual beli yang wajib itu tadi. Ini saya punya satu-satunya obat. Tapi kalau nggak dijual, ini ada yang butuh. Kalau nggak saya jual, maka calon pembeli itu bisa meninggal. Nyawanya terancam. Maka dia terpaksa menjual. Karena apa namanya, untuk menyelamatkan orang. Itu terpaksa yang dibenarkan, itu sah. Tapi kalau terpaksa yang tidak dibenarkan, seperti dalam tekanan, itu tidak boleh. Kalau tidak dijual, akan dibunuh. Itu terpaksa yang tidak boleh. Fala budda ayyakuna mukhtaron. Maka dua pihak yang bertransaksi jual beli itu
harus sama-sama boleh memilih mau jual atau tidak, mau beli atau tidak, bebas. Dua-duanya tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Fala yasihul bai'u mukrohan, maka tidak sah eh, jual beli yang terpaksa, yang dipaksa. Suratul bai'i mukrohan. Seperti apa gambarannya jual beli yang terpaksa? Idza kana bihaqqin, terpaksa tapi yang dibenarkan. Ka'an tawajjaha alaihi bai'u malihi liwafa'i dainihi famtana'a. Seperti dia penjual itu menjual sesuatu kepada pembeli untuk apa namanya untuk memenuhi hutangnya, membalas hutangnya, maka ini tidak dibenarkan. Misalkan penjual itu hutang 50 juta, dia punya apa namanya kebun, kemudian sedang musimnya panen, yang menghutangi 50 juta itu datang. Kalau kepengen lunas, harus kamu jual ke saya itu semuanya. Kalau enggak kamu jual ke saya, itu tengkulak misalnya gitu. Kalau enggak jual ke saya, maka apa namanya kamu harus bayar sekarang 50 juta. Itu terpaksa. Terpaksa, ya udah, walaupun harganya murah saya jual kepada orang yang menghutangi 50 juta. Karena kalau enggak saya jual ke dia, nanti sekarang juga harus dibayarkan hutang saya ini 50 juta. Itu termasuk hal yang tidak dibolehkan juga. Fayukrihuhul hakim ala bai'i malihi liwafa'i dainihi. Maka seorang hakim itu wajib memaksa untuk ini jadi bukan tadi ya. Fayukrihul hakim ala bai'i malihi liwafa'i dainihi. Ada orang tengkulak menghutangi seorang petani 50 juta untuk apa namanya untuk mengelola, untuk menanam cabai di kebunnya itu. Nah, dia apa namanya petani ini punya hutang ke tengkulak 50 juta. Tapi menjualnya ke orang lain. Sehingga apa? Sehingga apa namanya tidak diketahui untungnya berapa. Sehingga apa? Sehingga dia alasan apa namanya panennya kurang, belum bisa membayar hutang dan sebagainya. Maka tengkulak ini mengadu kepada hakim, ke pengadilan. Nah, kalau begitu apa namanya pengadilan itu boleh memaksa petani untuk menjual ke dia, ke yang menghutangi, untuk melunasi hutangnya yang 50 juta. Karena sudah jatuh tempo. Nah, ya bukan seperti yang tadi ya. Wa yukrimul hakim ala bai'i malihi wa fa'idainihi. Maka hakim itu boleh memaksa kepada petani yang punya hutang 50 juta tersebut untuk menjual kepada tengkulak yang menghutangi 50 juta tersebut untuk membayar hutangnya. Karena ditagih ini apa namanya kabur-kabur terus, maka ketika ada uang apa namanya ada panenan, itu bisa dipakai yang bisa memungkinkan untuk membayar hutang, itu hakim boleh memaksanya. Karena hutang piutang itu hukumnya wajib dibayar. Suratul syira'i mukrohan. Ada gambaran, bagaimana gambarannya membeli secara terpaksa. Contohnya, idza halla waqtu taslimil muslimi fi walam yusallimhu ma'a qudratihi
fayukrihul hakim ala syira'ihi likai la yu'addihi lil muslim idza lam yakun indahu. Contohnya ketika ada orang waktunya idza halla waktu taslimil muslim fi wa lam yusallimu ma'a qudratihi. Orang yang berhutang contohnya juga sudah orang misalkan pembeli itu sudah waktunya untuk menyerahkan kepada penjual. Ya misalkan taslim di sini adalah baik salam. Contohnya saya pesan order laptop Asus dengan merek dengan kategori begini. Nah, kemudian saya bayar. Saya nyuruh teman saya, tolong belikan saya laptop dengan harga 2,5 juta yang mereknya ini. Nah, oke. Uangnya dibawa. Nah, kemudian saya tetapkan waktunya. Pokoknya hari Jumat depan harus sudah ada. Siap, kata dia. Maka ketika sudah waktunya hari Jumat, kalau dia itu pembelinya, penjualnya, maka dia wajib menyerahkan ke saya. Walaupun dengan terpaksa. Waduh, saya lagi butuh laptop saya. Misalkan kayak gitu. Teman saya itu punya laptop. Saya beli ini laptop kamu yang mereknya ini seharga 2,5 juta. Oke. Uangnya udah diambil. Besok Jumat harus sudah di rumah saya. Ternyata hari Jumatnya itu penjualnya itu lagi butuh misalkan. Waduh, ini ada tugas dan sebagainya. Itu tetap saja walaupun dia lagi sedang butuh, itu dia wajib menyerahkan. Artinya idza halla waktu taslimil muslimi fi walam yusallimhu ma'a qudrati. Dia sebenarnya bisa menyerahkan barang itu, barang pesanan saya, tapi dia beralasan fayukrihul hakim. Kemudian saya mengadukan ke pengadilan, maka hakim boleh memaksa untuk menyerahkan kepada saya yang yang memesannya. Kemudian syarat yang ketiga adalah islamu mayyushtara lahu. Pembelinya adalah seorang muslim. Untuk apa? Nahwa mushafin au muslimun au murtadun la ya'tiku alaih. Khusus untuk jual beli mushaf, maka pembelinya harus muslim. Ya. Qauluhu nahwu mushafin ma kutiba fihi Qur'anun sawa'un kana lidirasah aw li ghairiha. Yang dimaksud mushaf adalah buku yang di dalamnya, cetakan yang di dalamnya itu ada ayat Al-Qur'annya. Baik itu untuk pelajaran, untuk dipelajari atau untuk yang lainnya. Pokoknya mushaf itu tidak boleh dijual kepada yang bukan muslim, baik alasannya untuk dipelajari atau untuk yang lainnya. Termasuk mushaf itu adalah kitab-kitab hadis wa kutubul ahadits an-nabawiyah wa kutubul ulumi syar'iyyah, dan kitab-kitab ilmu agama. Fala budda ayyakuna al-mushtara lahu dzalika musliman khaufan minal ihanah. Pembelinya itu harus seorang muslim. Karena apa? Karena ditakutkan akan
disepelekan. Nah, ini khawatirnya nanti akan disalahgunakan kalau bukan muslim. Insya Allah kalau muslim itu akan menghormati mushaf, menghormati kitab hadis, menghormati buku-buku agama. Qauluhu wa muslimun. Dia muslim, yaitu abdun muslimun, hamba yang muslim. Fala budda min islami ma yusyara lahu abdun muslimun li'anna tamallukal kafiril muslimi fihi idlalun lahu illa idza kana ya'tifu alaihi aslan aw far'an. Kalaupun dia seorang muslim tapi dia seorang budak, maka juga tidak boleh apabila tuannya seorang yang bukan muslim. Karena apa? Budak itu harus nurut kepada tuannya. Khawatirnya nanti dia hanya diperalat oleh tuannya. Nah, kemudian mushaf yang dia beli itu disalahgunakan oleh tuannya. Qauluhu au murtadun. Tidak boleh juga seorang murtad. Ai abdun irtadda 'anil Islam. Itu budak yang keluar dari Islam. Fala yasihu bai'uhu likafirin. Maka tidak boleh menjualnya kepada orang yang kafir. Kalau murtad berarti sudah kafir. Li baqa'i ulqatil Islam fihi. Fala budda an yakuna musyarra lahu musliman li anna al-murtadda mutalabun birruju'i ilal Islam. Karena seorang murtad itu masih diharapkan untuk bisa kembali ke Islam. Yang keempat adalah adamu hirabati may yushtaru lahu iddatu harbin. Tidak ada permusuhan dari orang yang membeli pada saat perang, yaitu syarat yang keempat adalah bukan musuh, pembelinya itu bukan musuh. Nah, ini khususnya terjadi di masa perang. Maka pembeli yang masuk kategori musuh itu tidak boleh. Artinya tidak sah menjual kepada musuh. Menjual apa? Ai alatul harbi. Menjual alat-alat perang. Kabai ito ribato irotin harbiyatin. Seperti menjual pesawat tempur. Au silahin likufarin harbiyina. Atau menjual pedang kepada orang-orang kafir harbi, orang kafir yang memerangi. Wa amma bai'un halikuffarin dhimmiyina fayasihu. Adapun menjual itu semua alat-alat perang kepada kafir dhimmi, kafir yang tidak memerangi, maka hukumnya sah. Selanjutnya hukmu bai'il a'ma, bagaimana hukumnya jual beli orang yang buta. La yajuzu bai'uhu wa shira'uhu lil muayyani bi nafsihi. Tidak boleh menjual atau membeli kepada orang yang tunanetra karena dia tidak tahu dengan dirinya. Fayuwakkilu fi dzalika wa fil qabdi wal iqbadi bi khilafi ma fi dhimmati kassalam. Maka boleh jual beli kepada tunanetra kalau ada wakilnya yang bisa melihat secara jelas. Terkecuali jual belinya adalah jual beli salam, bi khilafi ma fi dhimmati kassalam.
jual beli. Kalau pesannya saya pesan yang begini begini begini, uh, pesannya itu boleh. Tapi nanti menerimanya itu harus saya, misalkan saya orang yang tunanetra, saya pesan HP Nokia tipe ini, seharga ini, itu pesannya boleh. Tapi nanti pas menerima barangnya itu harus orang yang apa namanya dipercaya, wakil yang disebut sebagai wakilnya tunanetra itu, yang bisa nyapa bisa melihat barangnya secara betul, secara jelas. Walahu ayu ajiro nafsahu li'annahu la yajhaluha. Maka dia boleh memberi upah kepada orang lain untuk dirinya. Untuk wakil itu, dia orang yang tunanetra itu bisa memberi upah untuk memastikan bahwa barangnya itu betul. Karena dia la yajhaluha, tidak jahal tidak bisa dibodohi. Artinya wakilnya itu bisa melihat secara nyata, maka dia tidak bisa dibodohi. Yang selanjutnya adalah syarat ma'qud alaih. Syarat barang yang diakadkan. Ini sudah lama, mungkin kita potong dulu untuk pertemuan selanjutnya. Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menghidupkan ajaran Rasulullah SAW. Di antara ajaran Rasulullah ini adalah fikih muamalah. Karena di akhir zaman ini sudah jarang orang yang dalam bertransaksi itu berpedoman betul dengan fikih muamalah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli